Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Nuri Lailita dari Prodi PG PAUD semester 1 Universitas Muhammadiyah Jember. Nah, di sini saya akan menjelaskan perihal tentang asal-usul nenek moyang Indonesia. Jadi, kalian pasti tahu dong kalau bangsa Indonesia dihuni oleh banyak orang dari berbagai suku, agama, dan juga budaya yang berbeda. Lalu, penasaran nggak perbedaan dari asal-usul nenek moyang itu berbeda atau malah bahkan satu nenek moyang? Nah, jadi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia memang selalu menarik untuk dibahas. Banyak teori yang mengatakan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia berasal dari Tiongkok, Melayu, bahkan ada yang mengatakan Taiwan. Kita bahas lebih lanjut ya. Nah, teori yang pertama adalah teori Yunan. Teori ini yang sering banyak diketahui oleh orang dan dipelajari di sekolah. Teori Yunan mengatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, sebuah wilayah di Tiongkok Selatan. Dulu, seorang sejarawan yang juga seorang arkeolog asal Austria, Robert Baron Vorhaene, pernah melakukan kajian mendalam terhadap kebudayaan megalitik di Asia Tenggara dan Pasifik. Beliau menyimpulkan bahwa pada masa Neolitikum ada sebuah bangsa yang bermigrasi dalam beberapa gelombang di Asia Utara menuju Asia Selatan. Migrasi tersebut membuat banyak manusia purba yang akhirnya mendiami pulau-pulau yang terbentang dari Madagaskar, Afrika sampai dengan Pulau Paskah, Chili. Hal inilah yang akhirnya mengilhami sebuah pemikiran bahwa leluhur bangsa Indonesia berasal dari Yunan. Tapi apakah benar begitu? Nah, sayangnya teori Yunan ini masih sangat lemah dan kurang akurat loh. Hal itu disebabkan karena teori ini cuma berdasarkan pada bukti-bukti kesamaan secara fisik, temuan benda-benda bersejarah yang mirip, serta kebudayaan megalitikum saja. Karena teori Yunan gak cukup kuat, para ahli pun melakukan penelitian dengan pendekatan lainnya. Teori lain mengenai hal asal-usul bangsa Indonesia bisa dilihat dengan pendekatan bahasa atau linguistik. Berdasarkan pendekatan kebahasaan, keseluruhan bahasa yang digunakan suku-suku di Indonesia diketahui berasal dari rumpun Austronesia. Nah, akar dari rumpun Austronesia sendiri pada awalnya berasal dari Kepulauan Formosa, yakni Taiwan, yang sudah berkembang sejak 6.000 tahun yang lalu. Tunggu, terus apa hubungannya ya? Nah, jadi pada dasarnya, pendekatan kebahasaan ini menyatakan bahwa asal-usul suatu bangsa dapat ditelusuri melalui pola penyebaran bahasanya, karena keseluruhan bahasa Indonesia berasal dari Austronesia yang berkembang di Taiwan. Nenek moyang bangsa Indonesia pun kemungkinan besar berasal dari asal-usul yang sama dengan bahasa itu. Dari Taiwan, bangsa Austronesia kemudian melakukan migrasi menyebar ke Filipina, Indonesia, Madagaskar, hingga ke pulau-pulau kecil di wilayah Pasifik. Pendekatan kebahasaan pun melahirkan sebuah teori yang dikenal sebagai Out of Taiwan, teori yang menyatakan bahwa asal-usul manusia Indonesia berasal dari Taiwan. Nah, kita sampai pada bagian selanjutnya. Yakni karena belum cukup dengan pendekatan kebahasaan saja, para ahli juga menggunakan pendekatan genetika. Waduh, apalagi tuh. Pendekatan genetika adalah penelusuran asal-usul manusia berdasarkan dengan penelitian kromosom maupun DNA-nya. Dari hasil penelitian tahun 2018 terhadap 3.700 orang Indonesia dari 35 etnis berbeda, terungkap bahwa orang-orang Indonesia memang memiliki kecocokan genetika dengan bangsa Austronesia. Teori Out of Taiwan pun lebih kuat karena disertai bukti-bukti beberapa kecocokan genetika yang dilakukan pada ribuan kromosom manusia modern tersebut. Berdasarkan teori Out of Taiwan, migrasi leluhur dari Taiwan tiba lebih dulu di Filipina sebagian utara
sekitar tahun 4500 hingga 3000 sebelum Masehi. Migrasi tersebut terjadi diduga bertujuan untuk memisahkan diri mencari wilayah baru di selatan. Selanjutnya, sekitar tahun 3500 hingga 2000 sebelum Masehi, manusia purba yang mendiami Filipina melakukan migrasi lagi dengan tujuan Kalimantan, Sulawesi, Maluku. Kemudian terus menyebar ke Jawa, Sumatera Tenggara, Papua bagian barat, Oseania, hingga mencapai Melanesia di Pasifik. Jadi kesimpulannya, walaupun Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya, ternyata kita memang satu nenek moyang yang sama. Jangan sampai kita sekarang malah terpecah belah ya. Oke, segitu dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.